Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri, kalau tidak maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Luar biasa, situasi politik di Indonesia makin panas dan penuh tanda tanya. Sebuah isu besar kini berhembus kencang dari balik dinding istana. Disebut-sebut Jokowi memaksa agar beberapa orang tertentu tetap menjadi menteri di pemerintahan mendatang. Namun, yang membuat gempar bukan sekedar permintaan itu, melainkan ancaman tersembunyi di baliknya. Jika Prabowo menolak, masalah Prabowo akan dibongkar. Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Apakah ini sekedar rumor politik biasa, atau benar-benar ada perang urat saraf antara Jokowi dan Prabowo menjelang transisi kekuasaan? Pasca pertemuan empat mata Jokowi dan Prabowo di Kartanegara, muncul banyak spekulasi tentang isi pembicaraan keduanya. Publik sempat mengira pertemuan itu membahas nasib bangsa. Ternyata sumber politik mengatakan yang dibicarakan justru soal pembagian kursi kekuasaan. Beberapa nama menteri yang dikenal dekat dengan Jokowi didorong untuk tetap dipertahankan, meskipun Prabowo disebut punya daftar menteri versi sendiri. Bagi Jokowi, langkah ini mungkin dianggap strategi menjaga kesinambungan pemerintahan. Tapi bagi sebagian pihak, ini tampak seperti upaya mempertahankan pengaruh politik, bahkan setelah lengser dari kekuasaan. Namun, yang paling menarik adalah isu adanya ancaman politik. Disebutkan bahwa Jokowi atau lingkaran dalamnya memegang kartu rahasia tentang masa lalu Prabowo. Sebuah rahasia besar yang bisa mengguncang stabilitas politik jika dibuka ke publik. Isu ini menjelaskan kenapa muncul narasi bahwa Jokowi menekan Prabowo agar tidak sepenuhnya bebas membentuk kabinetnya sendiri. Inilah yang oleh para analis disebut sebagai political hostage atau sandera politik dalam bahasa sederhana. Kalau kamu enggak ikut maunya saya buka semua aibmu misalnya. Jadi fenomena seperti ini bukan hal baru dalam politik. Di banyak negara, rahasia dan informasi sensitif sering dijadikan alat tawar-menawar. Dan kini jika benar terjadi di Indonesia, ini menunjukkan bahwa transisi kekuasaan kita tidak berjalan secara bersih. Ada tekanan, ada ketakutan, dan ada kepentingan yang saling mengunci. Prabowo sebagai presiden terpilih tentu ingin menunjukkan bahwa ia punya kendali penuh. Namun di sisi lain, Jokowi masih memegang banyak kekuatan, dari jejaring politik pejabat hingga akses informasi negara. Dua kekuatan besar ini seperti sedang beradu strategi dalam senyap. Mengapa Jokowi begitu ingin mempertahankan orang-orang tertentu? Jawabannya mungkin sederhana, perlindungan. Jokowi tentu ingin memastikan bahwa setelah ia tidak lagi menjadi presiden, tidak ada keputusan politik yang bisa mengganggu dirinya atau keluarganya. Apalagi dengan berbagai isu yang mulai muncul belakangan ini. Dari soal ijazah, bisnis, hingga kepentingan politik dinasti. Dengan menempatkan loyalis di kabinet Prabowo, Jokowi bisa tetap punya mata dan telinga di pemerintahan. Dan tentu saja itu membuatnya lebih tenang menghadapi masa pasca kekuasaan. Sementara bagi Prabowo, situasi ini seperti jebakan politik. Jika ia menolak, ia berisiko diguncang isu lama. Jika ia setuju, ia kehilangan wibawanya sebagai pemimpin yang berdaulat. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri, kalau tidak maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan. Makan dulu Bang. Para pejuang Solo. Hidup Solo. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi.
Presiden Prabowo, Pak Sugeng ya, bahwa akibat pidato Bapak yang memuji-muji Jokowi, yang rakyat anggap justru Jokowi merusak negara, maka rakyat sekarang di Solo bikin ini, adili Jokowi. Jadi itu harus ingat bahwa akhirnya muncul perlawanan rakyat karena sepertinya Bapak kurang sensitif, Bapak Presiden kurang sensitif terhadap aspirasi rakyat. Dan ini terjadi di Solo, bukan di Makassar. Ini terjadi di Solo, di kampungnya Joko Widodo. Bismillah, kita mulai dari Solo untuk memperbaiki negeri ini. Nah, teman-teman di sini tahu persis caranya. Tadi katakan caranya, ya udah kita lakukan perbaikan dari Solo. Di sini kita mau ziarah ke makam Pak Menteri teman perjuangan kita. Jadi saya pikir sekali lagi Solo mulai bergerak untuk memperbaiki Indonesia dengan tagline Adili Jokowi. Bagi orang yang mempertanyakan kenapa judulnya Adili Jokowi, karena kalau Jokowi diadili maka kebijakan-kebijakan yang salah akan terbongkar semua dan minta pertanggungjawaban. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak akan melanjutkan lagi kebijakan yang salah. Itu tujuannya bukan anti kebijakan Jokowi. Jokowi sih kita baik-baik aja kalau dia mau baik. tapi anti kebijakan yang dia lakukan selama ini. Dan saya sudah muter seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia semua ini Pak, semua sudah marah dengan ini. Jadi kalau Pak Presiden Prabowo menyatakan mari lindungi Jokowi, itu sama dengan mari melindungi orang yang menyiksa rakyat di Indonesia. Itu sesuatu yang sangat paradoks. Dan harusnya pemimpin negara justru memberikan sanksi kepada orang yang menyiksa rakyat dan negaranya. Tapi kalau menyatakan mari hormati, maka saya hormati orang yang merusak bangsa dan negara, bukan kira-kira. Itu saya pikir. Terima kasih Pak Sugeng Waras. Coba kalian tengok dulu mereka berdua ini, mesra kan? Mesra lah, masa enggak, ya kan? Pernah kalian tengok SBY dan Megawati seperti ini? Atau Jokowi dan Megawati? Pernah dulu, tapi untuk saat ini cinta mereka tak seperti dulu lagi. Yang satu di utara, satu di selatan. Kita doakan saja supaya kedepannya para pemimpin bangsa kita ini boleh bisa bergandengan tangan satu dengan lainnya. Itu dia. Dan tahu enggak kalian, ini bisa dikatakan sejarah baru ini. Kapan ceritanya ada presiden terpilih dan dilantik masih menciptakan sebuah suasana yang harmonis dengan presiden sebelumnya? Gak pernah ada. Aku bilang sama kalian ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwasanya Bapak Prabowo ingin meyakinkan kepada rakyat bahwasanya beliau itu tidak pernah ada keretakan hubungan dengan Bapak Jokowi. Jadi untuk kalian para pembenci Jokowi, masuk kalian dulu ke kulkas. Untuk kalian yang panas-panas itu, atau minimal kalungkan kalian lah balok es di kalian leher kalian itu. Kompres kepala kalian dengan balok es itu. Kini publik mulai membaca arah angin. Sinyal-sinyal politik menunjukkan ada ketegangan tersembunyi antara Jokowi dan Prabowo. Saling puji di depan kamera hanyalah topeng diplomasi. Sementara di baliknya terjadi tarik ulur keras soal kekuasaan dan keamanan politik. Kalau situasi ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin konflik internal elit akan pecah secara terbuka. Dan yang paling penting, yaitu diragukan tentu adalah rakyat. Karena perhatian pemimpin justru terpecah pada drama kekuasaan, bukan pada nasib bangsa. Jadi, apa sebenarnya makna dari isu Jokowi memaksa orang-orangnya tetap jadi menteri? Maknanya adalah pertarungan pengaruh sedang berlangsung. Jokowi berusaha mempertahankan jaringannya, sementara Prabowo berusaha merebut kendali penuh atas pemerintahannya sendiri. Kalimat "kalau tidak, maka masalah Prabowo akan dibongkar" ini bukan sekedar ancaman, tapi simbol bahwa politik Indonesia masih dikuasai oleh ketakutan dan rahasia. Siapa yang akan menang dalam perang diam-diam ini? Apakah Prabowo akan tunduk pada tekanan atau justru memutus rantai pengaruh Jokowi dan berdiri sebagai pemimpin yang sepenuhnya merdeka? Yang jelas rakyat sedang menonton dan sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berkuasa dan siapa yang hanya berpura-pura berkuasa. Kabar mengejutkan datang dari kota Solo, kota kelahiran Jokowi sendiri. Sebuah peristiwa tak bisa terjadi ketika rombongan Said Didu dan para aktivis sedang ke Solo. Mereka disambut oleh spanduk besar bertuliskan "Adili Jokowi". Sontak suasana kota biasanya tenang itu mendadak bergetar oleh pesan politik yang tajam.
Apakah ini sekedar ekspresi spontan warga atau justru tanda bahwa Solo mulai bergerak, bahwa suara rakyat kini mulai bangkit dari jantung kekuasaan? Said Didu bukan nama baru dalam dunia aktivisme dan kritik sosial. Mantan sekretaris Kementerian BUMN ini sudah lama dikenal sebagai sosok yang berani mengkritik pemerintahan Jokowi. Kehadirannya ke Solo kali ini bukan tanpa makna. Di mata publik, kunjungan itu dianggap simbolik, seolah ia datang untuk menunjukkan bahwa rakyat tidak takut berbicara, bahkan di kota asal sang mantan presiden pun. Dan yang lebih menarik, rombongan Said Didu tidak datang dengan amarah, tapi dengan semangat klarifikasi dan pencerahan publik. Namun sambutan warga justru lebih keras dari perkiraan lewat spanduk dan seruan terbuka, "Adili Jokowi." Kita tahu, Solo selama ini dikenal sebagai kota basis loyalis Jokowi. Namun munculnya spanduk bernada tuntutan hukum ini menunjukkan perubahan arah arus opini publik. Ini bukan sekedar kain bertuliskan kata-kata. Ini adalah simbol kemarahan rakyat yang merasa ada ketidakadilan, ada penyalahgunaan kekuasaan yang belum dipertanggungjawabkan. Banyak pihak menilai tulisan "Adili Jokowi" bisa mencerminkan rasa frustasi sebagian masyarakat atas berbagai isu yang belum tuntas, mulai dari dugaan ijazah palsu, konflik kepentingan, sampai dinamika politik antara Jokowi dan Prabowo yang makin memanas. Kalimat "Solo mulai bergerak" kini viral di media sosial. Maknanya bukan sekedar bahwa warga Solo protes, tapi rakyat di akar kekuasaan sudah berani berbicara. Jika di kota asalnya saja sudah muncul tuntutan seperti ini, maka gelombang perubahan bisa menjalar ke daerah lain. Beberapa analis menilai ini adalah tanda keretakan dukungan politik terhadap Jokowi. Solo yang dulu menjadi simbol kesederhanaan dan kesetiaan terhadap Jokowi, kini justru menjadi sumber getaran bagi perubahan politik nasional. Fenomena ini tak bisa dipandang remeh. Kedatangan tokoh kritis seperti Said Didu ke Solo disambut oleh warga dengan pesan "Adili Jokowi" memperlihatkan gelombang opini publik yang mulai bergeser. Ini bisa menjadi awal munculnya gerakan moral rakyat, bukan sekedar aksi politik. Karena ketika rakyat di kampung halaman sang pemimpin mulai bersuara, itu artinya kepercayaan sudah terkikis. Dan ketika rakyat sudah berani berbicara di wilayah yang dulunya tabu untuk mengkritik, maka dinamika politik nasional bisa berubah drastis. Peristiwa di Solo ini bukan hanya tentang spanduk dan rombongan tokoh, ini adalah refleksi dari kesadaran rakyat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Solo kini menjadi cermin bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi dan tidak ada tokoh yang kebal dari tuntutan moral rakyat. Apakah ini awal dari gelombang besar yang akan mengguncang peta politik nasional? Ataukah ini sekedar luapan emosi sesaat? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, Solo sudah bergerak. Dan ketika Solo bergerak, Indonesia mulai membuka mata.